Tanganku gemetar memegang botol obat kosong. Dokter bilang, aku harus terus minum obat jantung ini, tapi uang pensiun bulan ini sudah habis untuk bayar listrik dan air. Aku menatap kalender di dinding. Masih 10 hari lagi sebelum uang pensiun cair. Yasmin, panggilku pelan pada putriku yang sedang sibuk dengan ponselnya di ruang tamu. Rumah ini rumahnya, aku hanya tinggal di kamar kecil belakang dapur. Yasmin, sayang. Dia tak mengangkat kepala. Jari-jarinya terus mengetik cepat di layar ponsel. Suara notifikasi terus berbunyi. Mungkin dari aplikasi belanja online yang sering dia buka. Aku berjalan perlahan mendekatinya. Kakiku terasa berat, napas sedikit sesak. Mungkin karena obat sudah habis sejak 2 hari lalu. Yasmin, panggilku lagi. Kali ini sedikit keras. Apa sih, Ibu? Nggak lihat aku lagi sibuk? Bentaknya tanpa menatapku. Aku menelan ludah. Dadaku berdenyut sakit, tapi bukan karena jantung yang lemah ini. Ibu butuh uang untuk beli obat. Obat jantung ibu sudah habis. Kamu bisa... Lagi? Kemarin kan baru minta uang. Yasmin meletakkan ponselnya dengan kasar. Matanya menatapku tajam. Ibu ini kenapa sih? Kok minta-minta terus? Uang ibu sendiri mana? Uang pensiun, ibu bulan ini sudah habis untuk bayar listrik rumah ini. Sayang, ibu kan sudah bilang. Listrik rumah ini rumah saya, Bu. Kalau ibu nggak mau bayar, ya sudah keluar saja dari sini. Kata-kata itu menghujam seperti pisau. Tapi aku tahan. Aku sudah terbiasa dengan kata-kata kasarnya sejak dia menikah dengan Arif 3 tahun lalu. Yasmin, ibu cuma butuh 300.000 untuk obat. Nanti, kalau uang pensiun cair, ibu ganti. 300.000? Ibu pikir uang 300.000 itu gampang? Aku sama Arif kerja keras cari uang, nggak kayak ibu yang cuma duduk-duduk di rumah. Aku mencoba tersenyum, meski air mata sudah berkumpul di pelupuk mata. Ibu nggak minta banyak, nak, cuma untuk obat. Dokter bilang kalau ibu nggak minum obat, jantung ibu bisa... Bohong, teriaknya membuat aku terkejut. Ibu cuma pura-pura sakit biar dikasihani. Ibu tuh cuma malas, pengen enak-enakan aja tinggal di rumah orang. Yasmin, please, ibu beneran sakit. Dari dulu ibu memang suka lebay. Tiap hari pura-pura sakit ini itu. Padahal cuma pengen perhatian kan. Udah tua masih aja manja. Aku mengulurkan tangan, mencoba menyentuh lengannya. Nak, tolong dengarkan ibu. Plak, tamparan keras mendarat di pipiku. Dunia terasa berhenti berputar. Telingaku berdengung. Pipiku panas, tapi yang lebih panas adalah dadaku. Bukan karena sakit jantung, tapi karena sakit hati yang tak terkira. Yasmin, putriku, anak yang kulahirkan dengan susah payah, yang kusui hingga 2 tahun, yang kujaga siang malam saat demam, yang kubiayai sekolah sampai sarjana dengan uang cucian dan setrikaan. Menamparku. Pergi dari hadapan aku muak lihat muka ibu yang selalu minta-minta. Nanti kalau uang pensiun ibu cair, bayar semua utang ibu ke aku. Kalau enggak, keluar dari rumah ini. Aku berdiri terpaku. Tangan kananku memegangi pipi yang masih terasa panas. Mataku menatap Yasmin, tapi yang kulihat bukan lagi putriku. Yang kulihat adalah orang asing. Orang yang tak pernah kukenal. Dengan langkah sempoyongan, aku kembali ke kamar kecilku. Pintu kuputup perlahan, lalu kutarik selimut tipis menutupi tubuh yang gemetar. Bukan karena kedinginan, tapi karena sesuatu di dalam diriku yang pecah, berkeping-keping. Air mata mengalir deras. 50 tahun. 50 tahun aku hidup sederhana, berhemat, menabung setiap rupiah untuk masa depan Yasmin. Setelah ayahnya meninggal, karena kecelakaan, saat Yasmin baru berusia 5 tahun, aku bekerja sebagai tukang cuci dan setrika. Aku tak pernah menikah lagi. Semua hidupku kupersembahkan untuk Yasmin. Dulu, saat masih kecil, dia anak yang manis. Selalu peluk aku sebelum tidur, selalu bilang, I love you ibu, setiap pagi. Tapi semua berubah setelah dia lulus kuliah dan bekerja di perusahaan besar. Semakin tinggi jabatannya, semakin jauh dia dariku. Lalu, dia menikah dengan Arif, pria
yang tak pernah menyukaiku sejak awal. Sejak itu, Yasmin berubah total. Kata-katanya tajam, sikapnya dingin. Aku, yang dulunya tinggal di rumah kecil warisan suamiku, diminta pindah ke rumah baru mereka karena katanya lebih gampang ngurus ibu. Tapi kenyataannya, aku seperti pembantu yang tak digaji. Kupandangi langit-langit kamar yang retak. Jantungku berdenyut tidak teratur. Aku tahu ini tanda bahaya. Tapi aku sudah tak peduli lagi. Tanganku merogoh bawah bantal, mengambil amplop coklat yang kusimpan dengan hati-hati. Di dalamnya ada surat wasiat yang kubuat tahun lalu, setelah dokter pertama kali memvonis penyakit jantungku. Dalam surat itu, kutuliskan bahwa semua yang kumiliki, tabungan sebesar 800 juta rupiah, hasil kerja keras bertahun-tahun, tanah warisan di kampung, dan perhiasan emas pemberian almarhum suamiku. Semuanya untuk Yasmin. Aku membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Membaca kembali setiap kata yang kutuliskan dengan penuh kasih sayang untuk anak semata wayangku. Air mataku membasahi kertas surat wasiat itu. Tamparan tadi membuka mataku. Yasmin yang kubesarkan dengan penuh cinta sudah mati. Yang ada sekarang adalah orang asing yang mementingkan diri sendiri, yang bahkan tak peduli ibunya sekarat karena tak mampu beli obat. Kutaruh surat wasiat itu di samping bantal. Besok pagi, aku akan pergi ke notaris. Aku akan mengubah surat wasiat ini, dan keputusan yang akan kubuat akan mengejutkan seluruh keluarga. Malam itu, aku tertidur dengan pipi yang masih terasa panas, jantung yang berdenyut tak teratur, dan tekad yang mengeras di dalam dada. Aku terbangun jam 4 pagi dengan keringat dingin membasahi tubuh. Mimpi buruk lagi, mimpi tentang tamparan itu. Pipiku masih terasa nyeri, tapi yang lebih nyeri adalah hati yang rasanya hancur berkeping-keping. Kubangunkan badan perlahan, jantung berdebar kencang, napas terengah-engah. Aku tahu kondisiku memburuk tanpa obat, tapi aku sudah pasrah. Mungkin memang sudah waktunya aku pergi dari dunia ini. Tapi tidak sebelum aku menyelesaikan urusan penting. Kupandangi foto-foto lama yang kutempel di dinding kamar sempit ini. Foto Yasmin waktu kecil, senyumnya yang manis, matanya yang berbinar penuh kasih sayang padaku. Foto dia memakai seragam SD, pegang piala juara kelas. Foto dia wisuda, aku berdiri di sampingnya dengan kebaya lusuh hasil pinjam dari tetangga. Di setiap foto itu, aku selalu tersenyum bangga. Tapi, Yasmin, aku baru sadar, di foto-foto yang lebih baru, senyumnya padaku semakin memudar. Sampai akhirnya di foto pernikahannya, dia bahkan minta aku berdiri paling pinggir saat foto keluarga besar. Biar nggak merusak estetika foto, Bu, katanya saat itu. Aku hanya mengangguk, menelan perih di hati. Kupungut buku tabungan yang kusimpan di dalam dus sepatu tua. 800 juta rupiah. Angka yang sangat besar untuk orang sepertiku. Uang ini kukumpulkan dari mana saja, dari nyuci baju tetangga, setrika kiloan, jual gorengan di pasar, bahkan pernah jadi kuli bangunan, ngangkat batu bata. Setiap rupiah kutabung untuk Yasmin, untuk masa depannya, untuk dia bisa sekolah tinggi, punya kehidupan yang lebih baik dari ibunya. Dan hasilnya, dia menamparku hanya karena aku minta 300.000 untuk beli obat. Kudengar suara dari arah dapur. Yasmin sudah bangun, mungkin mau masak sarapan untuk Arif sebelum berangkat kerja. Dulu, aku yang selalu masakin sarapan untuk dia. Nasi goreng kesukaan Yasmin dengan telur mata sapi dan kerupuk. Tapi sekarang, dia bahkan tak pernah tanya apa aku sudah makan atau belum. Pintu kamarku diketuk keras. "Ibu, keluar sebentar!" teriak Yasmin dari luar. Kubuka pintu dengan perlahan. Yasmin berdiri di sana dengan wajah masih kesal dari semalam. "Hari ini ibu, jangan lupa bersihin kamar mandi, atas sama lipat cucian yang udah kering. Arif marah kemarin, kamar mandinya bau," katanya tanpa menatap mataku. Aku hanya mengangguk lemah. "Terus, uang belanja minggu ini ibu kurangin ya? Aku sama Arif mau nabung buat liburan ke Bali bulan depan."
liburan ke Bali. Sementara ibunya tak punya uang buat beli obat jantung. "Yasmin," panggilku pelan. "Ibu mau bilang sesuatu." "Apaan sih, Bu? Aku buru-buru nih." Ibu mau pergi keluar sebentar hari ini. Ke notaris." Yasmin mendongak, alisnya terangkat. "Notaris? Buat apa?" "Ibu mau urus surat-surat penting." Matanya menyipit curiga. "Surat apa? Jangan-jangan ibu mau gadaikan surat tanah kampung lagi kan? Udah ibu bilang, tanah itu jangan digadai. Nanti gimana?" "Bukan," potongku tenang. "Ibu cuma mau urus surat wasiat." Wajah Yasmin berubah. Matanya membulat, tapi kemudian dia memalingkan muka, seolah tak mau terlihat peduli. "Oh itu? Ya terserah ibu aja," katanya sambil berjalan ke dapur. "Yang penting, jangan repot-repot aku." Aku menutup pintu kamar perlahan. Genggamanku mengerat pada buku tabungan. Hati kecilku berbisik, masih ada waktu untuk berubah pikiran. Masih ada waktu untuk tetap memberikan semua warisanku pada Yasmin seperti rencana awal. Tapi kemudian aku ingat tamparannya. Ingat kata-katanya yang tajam seperti silet. Ingat cara dia memperlakukanku seperti beban, bukan seperti ibu yang melahirkan dan membesarkannya. Tidak, aku sudah bulat tekad. Jam 8 pagi, aku keluar dari rumah dengan baju lusuh dan tas selempang compang-camping. Yasmin bahkan tak menoleh saat aku pamit. Dia sibuk video call dengan teman-temannya sambil tertawa-tawa membahas rencana liburan Bali. Ku naik angkot menuju kantor notaris Pak Bambang, notaris yang kupercaya sejak dulu. Setiap goncangan angkot membuat dadaku nyeri, napas terasa berat. Tapi aku tahan. Aku harus menyelesaikan ini. Setibanya di kantor notaris, Pak Bambang menyambutku dengan ramah seperti biasa. "Bu Siti, lama tidak bertemu. Silakan duduk," sapanya hangat. Aku duduk di kursi hadapannya dengan napas tersengal. Pak Bambang tampak khawatir melihat kondisiku. "Ibu tidak apa-apa." Wajah ibu pucat sekali. "Saya baik-baik saja, Pak," jawabku berbohong. "Saya datang karena ingin mengubah surat wasiat saya." Pak Bambang mengangguk, kemudian mengambil map berisi surat wasiat yang kubuat setahun lalu. "Ibu ingin mengubah bagian mana?" Aku menarik napas dalam. "Semua." Pak Bambang terdiam, menatapku penuh tanya. "Saya ingin mencabut semua hak waris Yasmin," ucapku tegas, meski suaraku gemetar. "Semua harta saya, tabungan, tanah, emas, tidak ada yang untuk dia." "Bu Siti, ini keputusan besar. Yasmin kan anak tunggal ibu. Apa ibu yakin?" Air mataku jatuh, tapi aku mengangguk mantap. "Saya sangat yakin, Pak. Saya sudah tidak punya anak lagi. Yasmin yang saya besarkan dengan penuh cinta sudah mati." Pak Bambang diam cukup lama setelah mendengar perkataanku. Dia melepas kacamacanya, mengelap lensa dengan sapu tangan, lalu menatapku dengan pandangan yang sulit ku terjemahkan, antara kasihan dan paham. "Bu Siti," katanya pelan, "sebagai notaris, saya harus memastikan ibu membuat keputusan ini dalam keadaan pikiran yang jernih. Saya kenal ibu sudah 10 tahun. Saya tahu betapa ibu sangat menyayangi Yasmin. Apa yang terjadi?" Aku mengusap air mata yang terus mengalir. Tanganku gemetar saat merogoh tas, mengambil foto yang kusimpan, foto tamparan yang sempat kuambil dari kamera CCTV rumah. Ya, aku sempat minta tolong tetangga untuk ambilkan rekaman itu tadi, pagi sebelum berangkat ke sini. Pak Bambang menatap foto itu dengan wajah terkejut. Terlihat jelas Yasmin sedang menampar pipiku. "Kemarin dia menampar saya," kataku tenang, meski hati terasa hancur. "Hanya karena saya minta uang 300.000 untuk beli obat jantung. Dia bilang, saya pura-pura sakit. Dia bilang, saya beban. Dia bilang, saya hanya mau enak-enakan tinggal di rumahnya." Pak Bambang menutup mulutnya dengan tangan. Matanya berkaca-kaca. "Padahal, Pak," suaraku bergetar, 50 tahun saya hidup untuk dia. Setelah suami saya meninggal, saya kerja apa saja. Saya cuci baju orang dari subuh sampai malam. Saya setrika kiloan sampai tangan saya bengkak.
Saya jualan gorengan di pasar meski kehujanan. Saya angkat batu bata di proyek bangunan meski tulang saya remuk. Semua demi Yasmin bisa sekolah, bisa kuliah, bisa punya kehidupan lebih baik. Aku menarik napas terputus-putus. Dadaku sesak, tapi aku lanjutkan. Saya nggak pernah beli baju baru, Pak. Baju yang saya pakai ini dari 10 tahun lalu. Saya nggak pernah makan enak, cukup nasi sama garam aja. Saya sudah syukur. Saya nggak pernah jalan-jalan, nggak pernah nonton bioskop, nggak pernah punya apa-apa. Semua uang saya tabung untuk Yasmin. Pak Bambang menggenggam tanganku yang dingin. Dan sekarang, dia pukul ibu hanya karena minta uang untuk obat? Astaga, Bu Siti. Bukan cuma itu, Pak. Lanjutku. Setiap hari dia bentak saya. Setiap hari dia perlakukan saya seperti pembantu. Dia bahkan malu punya ibu seperti saya. Waktu pernikahannya dulu, dia minta saya berdiri paling pinggir saat foto keluarga besar, biar kata dia nggak merusak estetika foto. Aku menunduk, air mata menetes ke pangkuanku. Saya sudah nggak punya anak lagi, Pak. Yasmin, yang saya lahirkan, yang saya susui, yang saya jaga, yang saya cintai melebihi nyawa saya sendiri. Dia sudah mati. Yang ada sekarang adalah orang asing yang kejam. Pak Bambang terdiam lama. Kemudian dia mengangguk perlahan. Baik Bu Siti, saya akan bantu Ibu buat surat wasiat yang baru. Tapi saya harus tanya, kalau bukan untuk Yasmin, untuk siapa Ibu akan berikan harta warisan ini? Aku sudah memikirkan ini sejak semalam. 800 juta rupiah, tanah 3 hektar di kampung, dan emas 20 gram. Semua itu hasil kerja kerasku. Pak, saya punya 3 pilihan. Kataku sambil mengeluarkan kertas yang sudah kutulis sejak tadi malam. Pertama, untuk panti asuhan kasih bunda di dekat pasar. Mereka sering kehabisan biaya untuk makan anak-anak. Saya ingin 500 juta untuk mereka. Pak Bambang mencatat dengan serius. Kedua, untuk Mbak Ratna, tetangga saya yang baik hati. Dia yang sering bantuin saya waktu sakit, beliin obat pakai uangnya sendiri, masakin saya waktu saya nggak kuat berdiri. Saya ingin kasih dia 100 juta dan tanah di kampung. Biar dia bisa buka usaha, nggak perlu kerja, jadi buruh pabrik lagi. Lalu yang tersisa, tanya Pak Bambang. 200 juta untuk Masjid Al-Ikhlas di kampung. Mereka lagi renovasi, tapi nggak ada dana. Dan emas 20 gram untuk Bu Lastri, tukang cuci yang dulu kerja sama saya. Anaknya mau nikah, tapi nggak punya modal. Pak Bambang berhenti menulis, menatapku dengan mata berkaca-kaca. Bu Siti, bahkan di saat terakhir pun, Ibu masih memikirkan orang lain. Subhanallah. Aku tersenyum lemah. Saya cuma mau uang hasil kerja keras saya berguna untuk orang-orang yang benar-benar menghargai saya, Pak. Bukan untuk orang yang menampar saya dan bilang saya beban. Pak Bambang mengangguk-angguk sambil mengelap matanya. Baik Bu, saya akan siapkan surat wasiatnya. Tapi Bu Siti, ini akan jadi syok besar untuk Yasmin nanti. Apa Ibu sudah siap? Aku mengangguk tegas. Saya sudah sangat siap, Pak. Bahkan kalau Yasmin tahu sekarang pun, saya nggak peduli. Dia sudah buat pilihan untuk memperlakukan saya seperti sampah. Sekarang saya yang buat pilihan. Saat aku mengatakan itu, tiba-tiba dadaku terasa sangat sesak. Napas tercekat, keringat dingin mengucur deras. Tanganku mencengkeram dada, wajahku pasti memucat. Bu Siti, Ibu kenapa? Pak Bambang berdiri panik, langsung pencet bel memanggil asistennya. Bu Siti bertahan ya, saya panggilkan ambulans. Aku menggeleng lemah, menggenggam tangan Pak Bambang dengan sisa tenaga. Jangan panggilkan ambulans, Pak. Saya nggak apa-apa. Tolong selesaikan surat wasiat ini dulu. Tolong, tapi Bu, kumohon Pak Bambang. Air mataku mengalir. Ini mungkin kesempatan terakhir saya. Tolong selesaikan. Saya nggak mau mati sebelum surat ini jadi. Pak Bambang terlihat sangat bimbang. Tapi melihat tekadku yang kuat, dia akhirnya mengangguk. Baik Bu, tapi setelah ini selesai, saya paksa Ibu ke rumah sakit. Setuju? Aku mengangguk lemah. Dengan cepat, Pak Bambang mengetik surat wasiat yang baru.
Asistennya membawakan segelas air putih dan memintaku untuk duduk sambil bernapas pelan-pelan. Rasa sakit di dada masih sangat kuat, tapi aku tahan. Aku harus tahan sampai surat ini selesai. 30 menit kemudian, Pak Bambang selesai. Dia mencetak surat wasiat itu, lalu memberikannya padaku untuk dibaca. Aku membaca setiap kata dengan saksama. Semuanya sesuai dengan keinginanku. Tidak ada 1 rupiah pun untuk Yasmin. Semua untuk orang-orang yang benar-benar menghargaiku, yang benar-benar peduli padaku. Ibu yakin dengan ini? Tanya Pak Bambang sekali lagi. Saya sangat yakin, Pak. Dengan tangan gemetar, aku tanda tangani surat wasiat itu. Pak Bambang dan 2 saksi yang dipanggilnya juga ikut menandatangani. Setelah semua selesai, Pak Bambang menyimpan surat itu dengan aman di brankas kantornya. Surat wasiat ini berlaku sejak hari ini, Bu. Dan saya simpan salinannya di brankas. Kalau terjadi apa-apa pada Ibu, otomatis surat ini akan dibacakan. Aku mengangguk lega. Beban berat di dadaku terasa sedikit ringan. Bukan beban penyakit, tapi beban hati yang selama ini kusimpan. Terima kasih, Pak Bambang. Terima kasih sudah membantu saya. Sama-sama, Bu Siti. Sekarang kita ke rumah sakit ya. Aku menggeleng pelan. Saya mau pulang dulu, Pak. Saya mau beresin beberapa hal di rumah. Besok baru saya ke rumah sakit. Pak Bambang terlihat sangat khawatir, tapi dia tahu aku orang yang keras kepala. Akhirnya dia mengangguk pasrah. Baiklah, Bu, tapi janji ya, besok ke rumah sakit. Saya akan antar Ibu pulang. Di perjalanan pulang dengan mobil Pak Bambang, aku menatap keluar jendela. Langit Jakarta sore itu mendung, seperti akan hujan. Tapi hatiku, entah kenapa, terasa lebih ringan. Lebih tenang. Aku sudah membuat keputusan terbesar dalam hidupku. Keputusan yang akan mengubah segalanya. Keputusan yang akan membuat Yasmin syok, marah, bahkan mungkin membenci aku lebih dari sekarang. Tapi aku tidak peduli lagi. Tamparan kemarin membuka mataku. Membuka mataku bahwa cinta seorang ibu memang tak terbatas, tapi bukan berarti harus menerima perlakuan buruk terus-menerus. Membuka mataku bahwa aku juga manusia yang punya harga diri, yang berhak dihormati, meski hanya ibu tua yang miskin. Saat mobil berhenti di depan rumah Yasmin, aku melihat dia sedang berdiri di teras, berbincang dengan tetangga sambil tertawa. Senyumnya lebar, matanya berbinar, sangat berbeda dengan tatapan dingin yang dia berikan padaku. Aku turun dari mobil, berterima kasih pada Pak Bambang. Yasmin menatapku dengan alis terangkat. Ibu dari mana? Dari notaris, jawabku tenang. Yasmin terdiam sejenak, kemudian melanjutkan ngobrol dengan tetangganya seolah aku tidak ada. Aku masuk ke kamar kecilku, menutup pintu perlahan. Lalu, kutaruh salinan surat wasiat yang diberikan Pak Bambang di bawah bantal, tepat di sebelah foto Yasmin, waktu kecil, yang tersenyum manis memelukku. Kutatap foto itu lama sekali. Air mataku menetes lagi. Maafkan Ibu, sayang, bisikku pada foto itu. Tapi Ibu harus buat keputusan ini. Untuk harga diri Ibu, untuk kehormatan Ibu sebagai manusia. Malam itu, aku tidur dengan hati yang tenang untuk pertama kalinya sejak lama. Meski jantung masih berdenyut tidak teratur, meski napas masih sesak, tapi ada kedamaian aneh yang menyelimuti jiwaku. Esok hari akan jadi hari yang berbeda. Dan keputusan yang kubuat hari ini akan mengejutkan seluruh keluarga saat-saatnya tiba. 3 hari setelah mengubah surat wasiat, kondisiku semakin memburuk. Jantung berdebar, tidak teratur, napas terengah-engah, bahkan hanya untuk berjalan ke kamar mandi. Keringat dingin sering membasahi tubuhku di malam hari. Tapi aku tetap tidak bilang apa-apa pada Yasmin. Untuk apa? Dia toh tidak akan peduli. Pagi itu, aku bangun dengan nyeri dada yang luar biasa. Tanganku gemetar saat mencoba bangkit dari kasur tipis. Pandanganku berkunang-kunang, tubuh terasa sangat lemas. Ya Allah, bisikku pelan, mencoba meraih botol air di meja samping tempat tidur. Tapi tanganku meleset. Botol itu jatuh,
berguling ke lantai dengan bunyi yang cukup keras. Tidak ada yang datang mengecek. Tidak ada suara khawatir dari Yasmin. Hanya sunyi. Dengan susah payah, aku turun dari tempat tidur, merangkak mengambil botol itu. Setiap gerakan membuat dadaku seperti ditusuk-tusuk. Napas tersengal-sengal, mata berair karena menahan sakit. Setelah berhasil minum beberapa teguk air, aku duduk bersandar di dinding kamar, menatap langit-langit yang penuh retakan. Mungkin seperti hatiku, penuh retakan yang tidak akan pernah bisa diperbaiki lagi. Kudengar suara tawa Yasmin dari ruang tamu. Dia sedang video call dengan teman-temannya, membahas rencana liburan ke Bali. Suaranya ceria, penuh semangat. Iya, aku sudah booking hotel yang di tepi pantai itu, yang ada infinity poolnya. Arif bilang, kita bakal snorkeling juga. Teman-temannya terdengar heboh. Selamat-selamatin Yasmin. Enak banget sih kamu, Yas. Gaji naik terus, bisa liburan mewah. Alhamdulillah, rezeki aja sih. Lagian, aku sama Arif kan kerja keras. Kerja keras. Dia bilang, kerja keras. Sementara ibunya yang bekerja keras 50 tahun untuk dia, sekarang sekarat di kamar belakang, tanpa obat, tanpa perhatian, tanpa apa-apa. Aku menutup mata, menahan air mata yang sudah tidak ada gunanya lagi. Tiba-tiba, pintu kamarku diketuk keras. Ibu, hari ini giliran ibu bersihin dapur ya. Kemarin aku lihat kompor masih kotor. Arif marah-marah terus karena rumah berantakan. Aku tidak menjawab. Tidak punya tenaga untuk menjawab. Ibu dengerin aku nggak sih? Yasmin mengetuk lebih keras lagi. Kalau ibu malas-lalesan terus, nanti aku kurangin jatah makan ibu. Kurangin jatah makan? Seolah-olah aku ini hewan peliharaan yang bisa dikurangi porsinya kalau tidak nurut. Dengan sisa tenaga yang ada, aku bangkit perlahan. Membuka pintu kamar dengan wajah pucat pasi. Yasmin menatapku sekilas, kemudian kembali ke ponselnya tanpa peduli kondisiku yang jelas-jelas sangat buruk. Udah ya, cepetan bersihin dapur. Nanti siang ada tamu, jangan sampai malu-maluin. Dia berbalik pergi begitu saja. Aku berjalan terseok-seok ke dapur. Setiap langkah terasa seperti mengangkat beban 1 ton. Dadaku sesak, pandanganku berkunang-kunang. Tapi aku paksa tubuh ini untuk terus bergerak. Di dapur, piring kotor menumpuk di bak cuci. Kompor penuh minyak dan sisa masakan. Lantai lengket. Ini semua bekas Yasmin dan Arif sarapan pagi tadi. Mereka makan enak-enak, sementara aku hanya minum air putih karena tidak ada nafsu makan. Kutarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan tenaga. Lalu mulai mencuci piring satu persatu. Air dingin membuat tanganku yang sudah keriput ini semakin kaku. Sabun cuci piring membuat kulitku perih, sudah sering lecet karena terlalu banyak kena deterjen. Tapi aku terus mencuci. Tiba-tiba pandanganku gelap, tubuhku oleng, hampir terjatuh. Kutahan tubuh dengan berpegangan pada meja dapur. Napas terengah-engah sangat kencang. Jantung seperti mau copot dari dada. Ya Allah, tolong kuatkan aku. Doaku dalam hati. Beberapa menit kemudian, pandanganku agak membaik. Aku lanjutkan mencuci piring dengan gerakan sangat lambat. Yasmin lewat di belakangku, bahkan tidak menoleh. Oh iya Bu, nanti sore aku sama Arif mau pergi dinner sama klien. Ibu makan sisa kemarin aja ya yang di kulkas. Jangan masak-masak, nanti berantakan lagi. Dia pergi begitu saja, meninggalkan aku yang masih berdiri limbung di depan bak cuci piring. Sisa kemarin di kulkas. Aku tahu apa yang dia maksud, nasi keras dan sayur basi yang bahkan mereka sendiri tidak mau makan. Setelah selesai bersih-bersih dapur dengan susah payah, aku kembali ke kamar dengan langkah sempoyongan. Tubuhku langsung ambruk di kasur. Tidak ada tenaga lagi. Kuambil ponsel tua pemberian tetangga. Kubuka kontak Pak Bambang, mengetik pesan dengan tangan gemetar. Pak, kondisi saya semakin buruk. Kalau terjadi apa-apa, tolong laksanakan surat wasiat seperti yang sudah kita buat. Terima kasih untuk semua bantuan Bapak. Beberapa menit kemudian, Pak Bambang membalas. Bu Siti, tolong ke rumah sakit sekarang. Ibu janji mau ke rumah sakit. Saya akan antar ibu sekarang juga.
Aku tersenyum lemah membaca pesan itu. Pak Bambang memang orang baik. Dia lebih peduli padaku dibanding anak kandungku sendiri. Tapi aku tidak mau merepotkan dia lagi. Sudah cukup dia membantuku mengurus surat wasiat. Terima kasih, Pak. Tapi saya ingin istirahat dulu. Nanti, kalau sudah lebih kuat, saya akan ke rumah sakit sendiri. Aku matikan ponsel sebelum Pak Bambang membalas lagi. Aku tahu dia akan terus memaksa dan aku tidak punya tenaga untuk berdebat. Kutatap salinan surat wasiat yang masih tersimpan di bawah bantal. Keputusan yang kubuat itu sudah final. Tidak ada yang bisa mengubahnya lagi. 500 juta untuk panti asuhan kasih bunda, tempat yang penuh anak-anak yatim piatu yang akan lebih menghargai uang itu dibanding Yasmin. 100 juta dan tanah untuk Mbak Ratna, tetangga yang lebih peduli padaku dibanding anak kandungku sendiri. 200 juta untuk masjid, tempat yang memberiku ketenangan jiwa saat Yasmin memberiku luka. Dan emas untuk Bulastri, teman lama yang masih menganggapku manusia, bukan beban. Untuk Yasmin, tidak ada apa-apa. Mungkin keputusan ini kejam. Mungkin orang-orang akan bilang, aku ibu yang tidak baik. Tapi mereka tidak tahu apa yang aku rasakan. Mereka tidak tahu rasanya ditampar oleh anak sendiri hanya karena minta uang untuk obat. Mereka tidak tahu rasanya diperlakukan seperti pembantu di rumah sendiri. Oh bukan, ini bahkan bukan rumahku. Ini rumah Yasmin yang dia dengan bangga ingatkan setiap hari. Sore itu, Yasmin dan Arif benar-benar pergi. Mereka berdandan bagus. Yasmin pakai dress mahal, Arif pakai kemeja branded. Mereka terlihat seperti pasangan sempurna. Yasmin bahkan tidak pamit padaku. Hanya membanting pintu rumah keras-keras, meninggalkan aku sendirian di rumah besar yang terasa sangat dingin dan kosong ini. Aku duduk di kamar kecilku, memeluk foto Yasmin waktu kecil. Air mataku menetes di kaca foto itu. "Kenapa kamu berubah, Nak?" bisikku pada foto itu. Kemana Yasmin kecilku yang dulu selalu peluk ibu sebelum tidur? Yang selalu bilang sayang sama ibu? Yang selalu bangga punya ibu? Foto itu tentu saja tidak menjawab. Hanya tersenyum manis seperti dulu. Senyum yang sekarang tidak pernah lagi kulihat ditujukan padaku. Malam itu, aku hampir tidak tidur. Nyeri dada semakin parah, napas semakin sesak. Beberapa kali aku terbangun dengan jantung berdebar kencang, keringat dingin membasahi seluruh tubuh. Aku tahu tubuhku sudah tidak kuat lagi. Ini bukan sekadar sakit biasa. Ini adalah tubuh yang sudah menyerah. Tapi aku tidak mau mati di rumah ini. Aku tidak mau jasadku ditemukan Yasmin dan dia pura-pura sedih di depan orang-orang. Padahal mungkin dalam hatinya dia lega karena bebannya sudah hilang. Besok pagi, aku harus pergi dari sini. Subuh-subuh aku sudah bangun, meski tubuh terasa sangat lemas. Dengan susah payah, ku kemas beberapa baju lusuh dan obat-obatan yang sudah lama expired ke dalam tas kecil. Aku juga masukkan foto-foto lama Yasmin. Entah kenapa, aku masih tidak bisa meninggalkan kenangan itu, meski dia sudah meninggalkanku. Surat wasiat salinanku biarkan tetap di bawah bantal. Biar Yasmin menemukannya nanti. Entah kapan dia mau bersih-bersih kamar ini. Jam 5:30 pagi, aku keluar dari kamar dengan sangat pelan. Yasmin dan Arif masih tidur. Mereka memang jarang bangun pagi. Aku berjalan terseok-seok menuju pintu depan. "Ibu mau kemana sepagi ini?" Aku tersentak kaget. Ternyata Mbak Ratna, tetangga sebelah, sedang menyapu halaman rumahnya. Dia menatapku dengan wajah khawatir. "Mbak Ratna," suaraku lemah. Saya mau pergi sebentar." Mbak Ratna mendekat, matanya membulat melihat kondisiku. "Ya Allah, Bu Siti, ibu kenapa? Wajah ibu pucat banget, badannya juga kurus sekali. Apa ibu sakit?" Aku mencoba tersenyum, tapi yang keluar malah air mata. Mbak Ratna langsung memelukku. Pelukan yang tidak pernah kudapat lagi dari Yasmin sejak dia menikah. "Bu Siti, kenapa nangis? Cerita sama saya, ada apa?" Dan entah kenapa, di pelukan Mbak Ratna yang hangat itu, semua yang kutahan selama ini meledak keluar.
Aku menangis sejadi-jadinya, menceritakan semua tentang tamparan Yasmin, tentang perlakuan kasar setiap hari, tentang obat yang tidak bisa kubeli, tentang surat wasiat yang sudah kuubah. Mbak Ratna menangis mendengar ceritaku. Dia peluk aku semakin erat. Ya Allah, Bu Siti, kenapa ibu tidak bilang ke saya? Kenapa ibu tahan sendirian? Yasmin, kok bisa sekejam itu sama ibu kandungnya sendiri? Saya malu, Mbak, isaku. Malu punya anak yang seperti itu. Malu kalau orang-orang tahu ibu seperti saya dibuang sama anak sendiri. Ibu jangan bilang begitu. Ini bukan salah ibu. Ini Yasmin yang tidak tahu diri. Mbak Ratna menarik tanganku. Ayo Bu, ikut saya. Ibu tidak boleh sendirian dalam kondisi seperti ini. Tapi Mbak, saya tidak mau merepotkan. Ibu diam. Sekarang ibu ikut saya mau bawa ibu ke rumah sakit. Tidak ada penolakan. Mbak Ratna memang orang yang tegas. Meski dia sendiri cuma buruh pabrik dengan gaji pas-pasan, dia selalu dengan senang hati membantu orang lain. Dia membawaku naik motor ke rumah sakit terdekat. Sepanjang jalan, aku harus berpegangan erat pada punggungnya karena tubuhku sangat lemas. Beberapa kali aku hampir jatuh, tapi Mbak Ratna selalu pelankan motornya dan tanya apa aku baik-baik saja. Sesampainya di UGD rumah sakit, perawat langsung membawaku ke ruang pemeriksaan. Dokter yang memeriksa, seorang dokter muda bernama Dr. Andi, wajahnya berubah serius setelah melihat hasil pemeriksaan. Ibu, kondisi jantung ibu sangat kritis. Kenapa ibu baru datang sekarang? Ibu tidak minum obat jantung berapa lama? Hampir seminggu, Dok, jawabku lemah. Seminggu? Ibu ini kenapa? Apa ibu tidak tahu ini berbahaya sekali? Mbak Ratna yang duduk di sampingku langsung cerita. Dok, Bu Siti ini tidak punya uang untuk beli obat. Anaknya tidak mau kasih uang. Dokter Andi terlihat sangat kaget. Anaknya tidak mau kasih uang untuk obat? Kenapa bisa begitu? Aku tidak menjawab. Terlalu malu untuk menceritakan detail bahwa aku ditampar hanya karena minta uang. Dokter Andi menghela napas panjang. Ibu harus rawat inap sekarang. Kondisi jantung ibu tidak boleh dibiarkan lagi. Kalau dibiarkan, ibu bisa tidak tertolong lagi. Tapi Dok, saya tidak punya uang untuk rawat inap, kataku pelan. Ibu jangan pikir soal uang dulu. Yang penting, ibu harus diselamatkan sekarang. Dokter Andi langsung menelepon bagian administrasi, mengatur agar aku bisa rawat inap dulu. Dia bilang, urusan pembayaran bisa dipikirkan kemudian. Aku dipindahkan ke ruang rawat inap kelas 3. Ruangan berisi 6 tempat tidur yang cukup sesak. Tapi aku sudah sangat bersyukur. Setidaknya ada orang yang peduli, ada yang mau menolong. Mbak Ratna duduk di sampingku, menggenggam tanganku yang sudah terpasang infus. Bu Siti, saya harus hubungi Yasmin. Dia harus tahu kondisi ibu. Aku menggeleng cepat. Jangan Mbak, tolong jangan. Saya tidak mau dia tahu. Tapi Bu, kumohon Mbak Ratna, dia tidak akan peduli. Dia mungkin malah marah karena saya rawat inap dan menghabiskan uang. Lebih baik dia tidak tahu. Mbak Ratna terlihat sangat bimbang, tapi akhirnya dia mengangguk. Baiklah Bu, tapi nanti kalau kondisi ibu membaik, kita harus pikir solusi jangka panjang. Ibu tidak bisa terus tinggal sama Yasmin kalau dia memperlakukan ibu seperti itu. Aku hanya tersenyum lemah. Solusi jangka panjang? Aku bahkan tidak tahu apakah aku masih punya waktu yang panjang lagi. Sore hari, Dr. Andi datang lagi untuk memeriksa kondisiku. Wajahnya terlihat lebih tenang setelah melihat hasil pemeriksaan terbaru. Kondisi ibu sudah sedikit membaik setelah dapat obat dan infus, tapi ibu harus rawat inap minimal seminggu untuk stabilkan jantung. Dan setelah pulang, ibu harus minum obat teratur. Tidak boleh putus lagi. Ini urusan hidup dan mati, Bu. Terima kasih, Dok, kataku tulus. Dokter Andi duduk di kursi samping tempat tidurku. Bu, boleh saya tanya sesuatu? Kenapa anak ibu tidak mau kasih uang untuk obat? Apa dia tidak tahu kondisi ibu? Aku terdiam lama. Kemudian aku ceritakan, tidak semua, hanya sebagian. Tentang bagaimana aku membesarkan Yasmin sendirian setelah suami meninggal.
tentang bagaimana aku bekerja keras untuk biayai sekolahnya, dan tentang bagaimana sekarang dia berubah setelah menikah dan punya kehidupan yang lebih baik. Dokter Andi menggeleng-gelengkan kepala. Subhanallah, ibu sudah berkorban sebanyak itu, tapi anak malah tidak menghargai. Ini bukan salah ibu, Bu. Ini memang anaknya yang tidak tahu diri. Mungkin saya yang salah mendidiknya, Dok. Mungkin saya terlalu memanjakan dia waktu kecil, terlalu mengabulkan semua keinginannya. Ibu, jangan salahkan diri sendiri. Banyak orang tua yang baik, tapi anaknya tetap saja jadi tidak baik. Ini pilihan si anak, bukan salah orang tuanya. Kata-kata Dokter Andi sedikit menghiburku. Tapi rasa sakit di hati tidak akan pernah hilang. Malam itu, Mbak Ratna harus pulang karena besok harus kerja pagi. Tapi sebelum pulang, dia taruh uang 500.000 di meja samping tempat tidurku. Mbak, ini buat apa? Tanyaku bingung. Buat jaga-jaga, Bu. Kalau ibu butuh apa-apa, ibu terima aja. Saya ikhlas. Mbak Ratna, saya tidak bisa terima ini. Mbak sendiri gajinya pas-pasan. Bu Siti, Mbak Ratna potong dengan tegas. Waktu anak saya sakit tahun lalu, ibu yang bantuin saya. Ibu kasih pinjaman 1 juta tanpa minta kembali. Sekarang giliran saya yang bantu ibu. Ini bukan pinjaman, ini hadiah. Ibu terima. Titik. Air mataku jatuh lagi. Terima kasih, Mbak Ratna. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Sekarang ibu istirahat yang cukup ya. Besok saya datang lagi habis kerja. Setelah Mbak Ratna pergi, aku sendirian di ruang rawat inap yang sudah agak sepi. Pasien lain kebanyakan sudah tidur. Hanya suara mesin monitor jantung yang berbunyi teratur menunjukkan bahwa aku masih hidup. Kutatap langit-langit rumah sakit. Pikiranku melayang pada surat wasiat yang sudah kubuat. Apakah keputusanku benar? Apakah aku terlalu kejam pada Yasmin? Tapi kemudian aku ingat tamparannya. Ingat kata-katanya yang tajam. Ingat cara dia memperlakukanku seperti sampah. Tidak, keputusanku sudah tepat. Orang-orang seperti Mbak Ratna, Dr. Andi, Pak Bambang, mereka adalah orang asing yang bahkan lebih peduli padaku dibanding anak kandungku sendiri. Mereka lebih pantas mendapat warisanku. Malam semakin larut. Aku menutup mata, mencoba tidur. Tapi tidur tidak datang dengan mudah. Yang datang adalah kenangan-kenangan lama tentang Yasmin kecil. Yasmin yang dulu memelukku saat aku pulang kerja, meski bajuku basah kuyup kena air cucian. Yasmin yang dulu bilang, "Ibu, aku sayang ibu. Ibu adalah ibu terbaik di dunia." Yasmin yang dulu nangis saat aku sakit, yang jagain aku sampai sembuh. Kemana perginya Yasmin itu? Kapan dia berubah menjadi monster yang kejam seperti sekarang? Sudah 3 hari aku rawat inap dan Yasmin tidak tahu apa-apa. Mbak Ratna setia menjengukku setiap hari setelah kerja, bahkan membawakan makanan, karena katanya makanan rumah sakit tidak enak. Dokter Andi juga sering mampir mengecek kondisiku, meski dia sibuk dengan pasien lain. Dia bahkan mencarikan dana bantuan dari yayasan rumah sakit agar biaya rawat inapku bisa diringankan. Ibu beruntung, kata Dokter Andi suatu sore. Direktur rumah sakit setuju memberikan subsidi 60% untuk biaya rawat inap ibu. Jadi, ibu tidak perlu khawatir soal biaya. Aku menangis mendengar kabar itu. Terima kasih dok, terima kasih banyak. Sama-sama bu, ini tugas kami untuk membantu pasien yang membutuhkan. Hari keempat rawat inap, terjadi sesuatu yang tidak kusangka. Siang itu, aku sedang duduk di tempat tidur, mencoba makan bubur yang dibawa Mbak Ratna, ketika tiba-tiba ada suara gaduh dari depan ruang rawat inap. Saya mau ketemu ibu saya. Mana ibu saya? Suara itu, suara Yasmin. Jantungku langsung berdegup kencang. Bukan karena penyakit, tapi karena panik. Kenapa dia ada di sini? Siapa yang bilang padanya? Yasmin muncul di pintu ruangan dengan wajah merah padam, napas tersengal-sengal. Matanya langsung menatapku tajam. Ibu, ibu di sini? Kenapa ibu tidak bilang ke saya? Aku tidak menjawab, hanya menatapnya datar. Yasmin berjalan cepat menghampiriku, tapi
bukan dengan wajah khawatir, wajahnya marah. Ibu ini kenapa sih? Tiba-tiba hilang dari rumah. Ibu tahu enggak saya panik? Panik? Dia bilang panik. Sejak kapan dia peduli? Ibu kenapa rawat inap? Terus biayanya dari mana? Jangan bilang ibu pakai uang tabungan ibu tanpa bilang saya. Ah, itu dia alasan sebenarnya. Bukan khawatir tentang kondisiku, tapi khawatir tentang uang. Uang untuk rawat inap dari bantuan rumah sakit dan bantuan tetangga. Jawabku pelan. Bukan uang saya. Tenang saja. Yasmin terlihat sedikit lega, tapi kemudian wajahnya marah lagi. Tetangga? Ibu malah minta-minta ke tetangga? Ibu nggak malu apa? Nanti tetangga pada bilang anak saya nggak becus ngurus ibu. Aku terdiam. Jadi dia cuma khawatir tentang reputasinya, bukan tentang aku. Pada saat itulah Mbak Ratna datang menjenguk. Dia baru sampai di pintu dan langsung melihat Yasmin yang sedang bentak-bentak aku. Yasmin, Mbak Ratna memanggilnya dengan nada keras. Yasmin berbalik. Oh Mbak Ratna, terima kasih ya Mbak, sudah bantuin ibu. Tapi nggak usah repot-repot lagi, sekarang saya yang akan urus ibu. Urus? Mbak Ratna menatap Yasmin tajam. Kamu mau urus ibumu? Memangnya selama ini kamu sudah urus dia dengan baik? Wajah Yasmin berubah. Maksud Mbak Ratna apa sih? Kamu tahu nggak kenapa ibumu sampai sakit separah ini? Karena kamu nggak kasih uang untuk beli obat. Kamu tahu nggak kenapa dia akhirnya rawat inap? Karena kondisinya sudah kritis dan hampir mati. Itu kan salah ibu sendiri yang nggak bilang ke saya. Bilang? Mbak Ratna suaranya meninggi. Ibumu sudah minta uang ke kamu untuk obat, tapi kamu malah tampar dia. Keheningan. Yasmin menatapku dengan mata membulat. Siapa yang bilang ke Mbak Ratna tentang itu? Aku tidak menjawab. Ibu yang cerita ke Mbak Ratna. Ibu suka ya cerita yang enggak-enggak ke orang luar. Ibu mau bikin image saya jelek, gitu. Image? Kali ini aku yang bersuara, meski lemah. Kamu hanya mikir tentang image kamu, bukan tentang kesalahan kamu yang menampar ibu sendiri. Itu karena ibu yang lebay. Ibu cuma minta 300.000 tapi gaya-gayanya kayak lagi sekarat. Yasmin, Mbak Ratna benar-benar marah sekarang. Ibumu benar-benar sekarat. Dokter bilang, kalau terlambat sehari saja, ibumu bisa meninggal. Kamu nggak lihat apa sekarang, dia terbaring di sini dengan infus dan alat monitor jantung. Yasmin terdiam, melirik alat-alat medis yang terpasang di tubuhku. Untuk sesaat, aku melihat ada sekilas rasa bersalah di wajahnya. Tapi hanya sekilas. Ya sudahlah, yang penting sekarang ibu sudah dapat perawatan kan? Katanya dengan nada datar. Terus biaya rawat inapnya berapa? Nanti saya yang bayar. Tidak usah, jawabku tegas. Biayanya sudah dapat bantuan dari rumah sakit. Kamu tidak perlu bayar apa-apa. Lah, terus ibu maunya apa? Ibu kan anaknya cuma saya. Masa mau diurus sama orang lain terus? Mbak Ratna menatapku dengan pandangan yang seperti bilang, lihat, dia cuma pikir tentang reputasinya, bukan tentang kamu. Aku menarik napas dalam. Sudah waktunya aku bilang semuanya. Yasmin, duduk. Hah? Ibu bilang duduk. Ibu mau bicara sesuatu yang penting. Yasmin duduk dengan wajah tidak sabar. Mbak Ratna juga duduk di kursi sebelahnya. Ibu tahu kamu cuma peduli tentang reputasi kamu. Tentang apa kata orang kalau tahu kamu tidak urus ibu dengan baik. Ibu juga tahu kamu tidak sayang lagi sama ibu. Ibu jangan lebay. Diam. Aku memotong dengan suara keras yang bahkan mengejutkan diriku sendiri. Sekarang ibu yang bicara, kamu dengar. Yasmin terdiam, terlihat kaget karena aku tidak pernah bentak dia sebelumnya. Selama ini, ibu diam saja menerima perlakuan kamu yang kasar. Ibu diam saja waktu kamu bentak-bentak ibu. Ibu diam saja waktu kamu perlakukan ibu seperti pembantu. Bahkan waktu kamu tampar ibu, ibu masih diam saja. Air mataku mulai jatuh. Tapi ibu sudah tidak bisa diam lagi. Ibu harus bilang sekarang, sebelum terlambat. Bilang apa sih, Bu? Yasmin terlihat mulai tidak sabar. Ibu sudah mengubah surat wasiat. Keheningan total. Yasmin menatapku dengan wajah pucat. Ah, apa? 3 hari sebelum ibu rawat inap, ibu sudah pergi ke notaris.
Ibu ubah surat wasiat. Semua harta warisan, ibu, tabungan 800 juta, tanah 3 hektar di kampung, emas 20 gram. Semuanya tidak ada yang untuk kamu. Tidak ada? Yasmin berdiri dengan wajah syok. Ibu bilang apa? Semuanya tidak ada untuk saya. Iya, tidak ada untuk kamu. Semua ibu wariskan untuk orang lain. Orang lain? Siapa? Ibu sudah gila apa? 500 juta untuk panti asuhan kasih bunda. 100 juta dan tanah untuk Mbak Ratna yang sudah baik sama ibu. 200 juta untuk Masjid Al-Ikhlas. Dan emas untuk Bu Lastri, teman lama ibu. Yasmin terduduk lemas. Wajahnya merah padam, matanya berkaca-kaca, tapi bukan karena sedih, karena marah. Ibu tidak bisa lakukan ini pada saya. Saya anak tunggal ibu. Secara hukum, saya berhak atas warisan. Ibu, secara hukum, ibu punya hak penuh untuk tentukan kemana harta ibu mau pergi. Dan ibu sudah putuskan, tidak ada untuk kamu. Kenapa? Kenapa ibu lakukan ini? Yasmin menangis sekarang, tapi aku tahu itu bukan tangis kehilangan ibu, tapi tangis kehilangan uang. Kenapa? Aku menatapnya tajam. Kamu tanya kenapa? Setelah semua yang kamu lakukan pada ibu, setelah kamu tampar ibu hanya karena minta uang untuk obat, setelah kamu perlakukan ibu seperti sampah di rumah kamu sendiri, tapi ibu tetap ibu saya tetap anak kandung ibu. Anak kandung? Aku tersenyum pahit. Yasmin yang ibu kandung, yang ibu lahirkan, yang ibu besarkan dengan penuh cinta, dia sudah mati. Yang ada sekarang adalah orang asing yang hanya peduli tentang uang dan reputasi. Yasmin menangis makin keras. Ibu jahat, ibu egois. Setelah saya urus ibu selama ini, ibu balas budi seperti ini? Urus? Mbak Ratna yang sejak tadi diam, akhirnya bicara. Kamu bilang urus. Kamu yang bentak-bentak ibumu setiap hari. Kamu yang suruh dia bersihin rumah padahal dia sakit. Kamu yang enggak kasih uang untuk obat tapi kamu sendiri rencana liburan mewah ke Bali. Itu kamu sebut urus. Yasmin menatap Mbak Ratna dengan tatapan benci. Ini urusan keluarga saya. Mbak Ratna enggak usah ikut campur. Aku ikut campur karena aku peduli sama Bu Siti. Lebih peduli dari kamu yang katanya anak kandung. Yasmin berdiri, mengambil tasnya dengan wajah masih merah padam. Ibu akan menyesal dengan keputusan ini. Ibu pikir orang-orang itu akan sayang sama ibu? Mereka cuma sayang sama uang ibu. Tunggu saja, nanti kalau uang ibu habis, mereka akan buang ibu. Sama seperti yang ibu bilang, saya lakukan. Setidaknya mereka tidak tampar ibu hanya karena minta uang untuk obat. Jawabku tenang. Yasmin terlihat ditampar balik oleh kata-kataku. Dengan kata-kata, bukan dengan tangan. Ibu akan menyesal. Saya jamin, ibu akan menyesal. Teriaknya sekali lagi, lalu berlari keluar ruangan dengan tangisan yang keras. Setelah dia pergi, ruangan menjadi hening. Aku terduduk lemas di tempat tidur. Air mata mengalir deras. Mbak Ratna langsung memelukku. Bu Siti sudah benar. Ibu sudah lakukan yang terbaik. Sekarang ibu istirahat. Tapi aku tidak bisa istirahat. Hatiku hancur. Meski aku sudah tahu keputusanku benar, tapi tetap saja sakit. Sakit karena akhirnya aku harus bilang terang-terangan pada Yasmin bahwa dia tidak berarti apa-apa lagi bagiku. Sakit karena aku tahu hubungan kami sudah benar-benar berakhir. Tidak ada jalan kembali lagi. Malam itu, aku menangis sampai tertidur. Dan dalam tidur, aku bermimpi tentang Yasmin kecil yang manis. Yasmin yang sudah mati, yang tidak akan pernah kembali lagi.